Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Minggu tanggal 26 April tahun 2020, ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan secara online pada siapapun yang mendengar. Biarlah Tuhan berkati mereka yang di rumah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah menjadi rema bagi kehidupan kita. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan yang akan kami sampaikan adalah terambil dari Yohanes pasal 21 ayatnya ke-1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalannya yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyaknya, sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit di antara orang mati. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbicara bagaimana Yesus menampakkan diri ketiga kalinya dengan maksud bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Selama 40 hari dia hidup di muka bumi setelah dia bangkit dari kuburnya. Yang pertama, kalau kita melihat ayat ini, pembacaan Alkitab pada hari ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan sekedar dia bangkit dari kubur, bukan langsung dia naik ke surga, tetapi dia bisa menampakkan diri yang ketiga kalinya dia menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Tuhan yang mau meneguhkan misi, Tuhan yang meneguhkan bahwa perjalanan hidup manusia yang akan diutus, rasul-rasulnya, dia akan meneguhkan kembali pengutusan kepada dunia melalui para rasulnya dan para muridnya. Yesus menampakkan diri
bahwa Dia adalah Tuhan yang mau mengajak dan mengasihi murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan misi. Mengapa? Karena manusia yang namanya Petrus dan teman-temannya dan murid-murid Tuhan, seperti dikatakan di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Mereka berkumpul. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah Yesus meninggal di Bukit Golgota. Setelah Yesus disalibkan, murid-murid Yesus tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus adalah untuk meneguhkan misinya. Dia mau bahwa perjalanan misi itu tidak putus setelah dia disalibkan. Perjalanan misi itu harus dilakukan oleh para murid-murid. Dan Tuhan ingin estafet misi itu dilakukan bagi orang-orang yang sudah mengenal Yesus dan mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Kekristenan pada hari ini berbicara adalah mengikut Yesus adalah bagaimana dia harus memberitakan Injil. Yesus pada saat itu 40 hari dia menampakkan diri 3 kali kepada murid-muridnya. Dia ingin menunjukkan bahwa tanpa Yesus, tanpa kekuatan Yesus, manusia kembali kepada asalnya. Manusia kembali kepada dosanya. Manusia kembali kepada dunia. Kita melihat murid-murid daripada Tuhan Yesus yang dikepalai pada saat itu adalah Simon Petrus. Simon Petrus mengajak murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan teman-temannya. Dia bilang, mari kita pergi ke danau, mari kita pergi ke laut, mari kita menangkap ikan. Mereka kembali kepada habitat yang sebelumnya. Mereka kembali kepada profesi sebelumnya sebagai penjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus ingin mereka bukan lagi kembali kepada penjala ikan. Oleh karenanya dia berfungsi 40 hari. Dia ingin menjelaskan bahwa mereka bukan lagi penjala ikan, tetapi mereka adalah penjala manusia. Katakan amin. Amin. Yesus begitu lembutnya, begitu mengasihi, sehingga dia menyediakan makanan, sarapan pagi. Dia sudah menyiapkan sebelumnya. Luar biasa. Yesus mengajak. Dan kalau kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19, bagaimana Yesus menanyakan kepada Petrus mengembalakan domba-dombanya. Apa artinya? Artinya bahwa Petrus bersama teman-temannya, Yesus ingin mereka bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, khotbah pada hari ini pada intinya adalah bagaimana Tuhan meneguhkan misi. Missio Dei itu tetap berjalan sampai akhir jalan. Petrus yang notabene dia mengepalai teman-temannya untuk kembali kepada profesi dan habitat sebelumnya sebagai penjala ikan. Dan Tuhan juga mengingatkan mereka menjala ikan seperti dahulu waktu Yesus pertama kali mengajak mereka. Mereka semalam-malaman tidak mendapat ikan. Tetapi karena Yesus mujizat dan kuasa itu, karena Yesus adalah Tuhan, apa yang terjadi saudara? Waktu dihela jala itu 153 ekor Petrus mendapatkan ikannya. Persis sama seperti waktu mereka dipanggil. Awal pertama kali mereka dipanggil menjadi rasulnya Tuhan Yesus, menjadi muridnya Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kembali. Dan pada hari ini Tuhan juga mengingatkan. Setelah kita merayakan Paskah, Tuhan juga mengingatkan kekristenan adalah bagaimana kita meneguhkan dan melakukan misi sampai akhir zaman. Yesus ingin semua murid-murid Tuhan Yesus, termasuk saudara dan saya. Apakah saudara siap seperti Petrus
menjala manusia. Apapun profesi saudara, apapun jabatan saudara, apapun status saudara, hari ini Tuhan menginginkan bahwa kita adalah penjala-penjala manusia, tidak lagi menjadi penjala ikan. Saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan menunggu saudara. Dan Tuhan menyediakan fasilitas seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Ikan sudah Tuhan sediakan. Roti Tuhan sudah sediakan. Bagi orang yang ingin menjala manusia, bagi orang yang melakukan misi, engkau tidak khawatir akan berkat. Engkau tidak perlu khawatir akan rezeki. Engkau tidak perlu khawatir akan kehidupan duniamu. Tuhan akan menyediakan fasilitas. Di akhir khotbah ini, saya ambil kesimpulan bahwa Yesus, yang pertama saya akan nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kesimpulan yang pertama bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bisa hidup setelah dia bangkit dari kubur selama 40 hari. Pada Yohanes 21 Tuhan 3 kali menunjukkan kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kuburnya. Tidak ada manusia seperti dia. Itulah Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ada bukti, ada sejarah. Itu Yesus. Yang kedua, Yesus ingin meneguhkan misi itu. Perjalanan misi itu, missio Dei, tetap berlangsung kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Dia meneguhkan. Yang ketiga, dia ingin kita menjadi penjala manusia, tidak kembali lagi menjala penjala ikan, atau kembali kepada habitat sebelumnya, atau kembali kepada dunia. Bagi orang yang sudah percaya Yesus, mengikut Yesus adalah memberitakan kabar baik. Apapun status jabatan saudara, saudara adalah penjala manusia. Yang ketiga saya simpulkan, bagi orang yang mau siap mengikuti Yesus dan memberitakan kabar baik, siap untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan berkatnya. Tuhan menyediakan segalanya. Dan Tuhan menunggu saudara. Dia menunggu di tepi pantai. Berkat-berkat sudah ada. Sebelum Anda melakukan perjalanan misi, sebelum Anda melakukan pemberitaan kabar baik, Tuhan sudah sediakan. Seperti firman Tuhan mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Jadikan mereka seluruhnya menjadi murid-murid, dan Tuhan menyertai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadilah penjala manusia. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bercerita bagaimana Tuhan meneguhkan misi kami murid-murid Tuhan Yesus yang mengaku Yesus adalah Tuhan kami. Kami bukan lagi penjala ikan, tapi kami adalah penjala manusia. Dan Tuhan mau melakukan peneguhan misi itu berjalan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, missio Dei tetap kami lakukan bagi orang yang mau percaya. Tuhan, siapapun yang mendengar khotbah ini, rema ini, hari ini, biarlah kami mau menjadi penjala manusia. Kami tidak lagi kembali ke masa lalu kami. Seperti Petrus, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi Tuhan meneguhkan sehingga dia mau melakukan pekerjaan Tuhan. Dia siap melakukan pekerjaan Tuhan bersama teman-teman. Kami pun begitu. Setelah kami mengenal Yesus, kami merayakan Paskah. Kami percaya Yesus yang bangkit, dan Yesus yang hidup. Dan kami juga mau memberitakan kabar keselamatan itu bagi banyak orang. Tuhan juga menyediakan fasilitas. Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami bagi orang-orang yang mau melakukan misi. Missio Dei, biarlah itu berlangsung sampai pada akhir zaman. Berkati kami di masa wabah COVID-19 ini. Biar kami tetap teguh bersama Yesus. Dan kami siap menjalankan misi itu bersama Yesus. Dan Tuhan pasti memberkati. Bagi siapapun yang mendengar, siapapun melihat acara ini, khotbah ini, biarlah Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.